Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama saudara, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama dengan iman kita deklarasikan Mazmur 91 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Daripada kuberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat tangan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami doa hari ini hadirat Tuhan yang sudah ada dalam setiap kami, yang akan mengalir keluar memenuhi jiwa dan tubuh kami. Kami berdoa waktu Tuhan ditinggikan, waktu Tuhan dimuliakan, ada hadirat Tuhan yang memenuhi tempat ini. Waktu ada hadirat Tuhan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Bahkan kami berdoa, kami yang menjalani hidup dengan sulit, kami percaya ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan iman Tuhan, kami percaya hari ini ada mujizat. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord.
shout your holy name, Jesus, Jesus. Kami datang menghadap hadirat-Mu, Tuhan Yesus. We worship you, Lord. You're the center of our worship, Lord. You're the center of our praise, God. Jesus, it's all about you, God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort. You're my comfort. Yes, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, will never cease to worship you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Amen. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name.
to the Lord, all the earth, let us sing. Let us sing praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. We sing for joy. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari sama-sama gereja Tuhan katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat, kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami bersuka Tuhan, bersuka atas perbuatan selamatnya. Sehingga Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, kami nyanyi dan bersoraklah, kami puji Engkau Tuhan. Amin. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergerak. Naya Mabasyana, kami bersuka atas perbuatan selamatnya. Sehingga Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, tiada janji seperti yang ada padamu. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Mari angkat suaramu. Power and majesty, praise to the King. Praise you, Lord. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. Oh, I sing for joy at the word of your hands. Forever I love you, forever I'll stand.
terus meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Segala pujian hormat kami hanya bagi nama Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh kasih tos kiri kanan, katakan Allah kita Allah yang sungguh baik. Yesus baik buat setiap kita, amin saudara. Haleluya. Kita mau sama-sama rayakan kebaikan Tuhan, amin. You are good, Jesus. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Jesus, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Hallelujah. We worship.
You are good. Yes, Lord. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kau buat kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih dari kami percaya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari jika Allah di pihak kita pada kami, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kibar gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus segala raja. Haleluya Tuhan, haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Mari sekali lagi deklarasikan sama-sama, come on. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih dari haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Kami angkat tangan kami. Yesus Raja Yesus. segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Kita gerejanya, Oh, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Ya Kibarkanlah pancinya, kemenanganku segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari tunjuk kiri kanan katakan kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, mari sorakan haleluya. Mari terus kita sembah Tuhan. Oh ya lama syada ya lama. We worship you Lord. Oh ya lama syada ya lama. Mari angkat suaramu. Oh ya lama syada ya lama. We worship you Lord. We worship you Jesus. We honor you Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang sudah Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya lama syada ya lama. Oh ya lama syada ya lama. We worship you Lord. We worship you Jesus. We worship you, the King of Kings, Lord of
for the price you've paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the name piercing. Wash us, wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. One sing worthy, worthy is the Lamb. Yes, Lord. You seated on the throne. We crown you now. We crown you now. You reign. You reign. Victorious, Jesus. High and lifted
Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Allah yang menjanjikan keamanan yang kekal atas kehidupan kami semua. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Saat ini Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bisa memilih hari ini dengan memikirkan hal-hal yang terbaik, bukan yang terburuk. Yang terindah, bukan yang terjelek. Yang terbaik penuh dengan ucapan syukur, puji-pujian, dan bukan kutukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sepakat Tuhan membawa Indonesia ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kerjakanlah kehendak-Mu Tuhan atas negara Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, kiranya mampu melaksanakan seluruh tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk memajukan negara Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin rohani kami, Pastor Weliar Kauntu dan Ibu Maulin, Pastor Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Hermin, serta tim pastoral di tempat ini. Kerjakanlah kiranya keinginan akan kehendak-Mu Tuhan dalam hati para hamba-Mu ini. Teguhkan setiap perbuatan para hamba-Mu ini Tuhan, kiranya menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati Sunday School, ibadah TYO, kul-kul yang ada. Kiranya Tuhan akan pakai segala pelayanan di gereja-Mu ini untuk Tuhan menyalurkan kasih-Mu. Dan setiap orang yang datang akan mengenal Engkau, pribadi yang hidup, yang bertahta di tempat ini. Terima kasih Jesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu terkasih Pastor Weliar Kauntu yang akan sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya saat ini juga Roh Kudus yang menolong kami berpegang kepada firman-Mu, supaya firman-Mu tertanam dalam hati kami dan hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami semua jemaat-Mu juga sepakat membawa dalam doa untuk apapun yang jadi kebutuhan gereja-Mu di tempat ini. Kau Allah segala sumber yang sudah mencukupkan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Jesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran di dalam menjalankan puasanya setiap hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara dari tempat ini boleh silakan duduk kembali. Rasanya ingin terus ada di hadirat Tuhan, saudara. Saya rindu hari ini, saya boleh membagikan bahwa setiap kita itu spesial di mata Tuhan. Tuhan mau pakai Anda dan saya dalam rencana Tuhan yang indah. Saudara, bulan ini ada pesan Tuhan yang sangat kuat untuk kita hanya menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara, orang yang menyenangkan hati seseorang itu pasti fokusnya kepada yang dikasihnya. Saudara, mau menyenangkan seseorang pasti fokusnya ke situ, apa yang dia suka, apa yang dia pengen. Even makanan pun sudah ingat, aduh dia suka ini. Apa yang bisa kita buat untuk menyenangkan pribadi yang kita kasihi. Demikian juga waktu kita mengasihi Tuhan. Mari fokus kita hanya kepada Tuhan dan apa yang menyenangkan hatinya, apa yang Tuhan tuh suka untuk kita perbuat. Satu hal penting yang Tuhan suka untuk kita buat adalah penyembahan kita. Waktu sudah nyembah, tahukah saudara,
Tuhan tuh senang. Boleh katakan amin. Kalau kita tahu itu Tuhan tuh senang waktu kita worship, why don't we worship? Kenapa enggak kita lebih banyak lagi nyembah? Dan saudara lihat, kalau Tuhan itu disenangkan, wow, saudara aja bapak, orang tua, kalau anaknya nyenengin, saudara tuh rasanya dalam hati berkata, apa dia minta kalau aku bisa aku kasih. Demikian juga Bapa di surga, Dia mempunyai segalanya. Dia sanggup memberikan yang terbaik buat kita semua. Boleh katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus firman Tuhan mengajarkan kita dalam Roma 14 ayat yang ke-17 dan 18. Saudara dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Lalu ayat 18 baca sama-sama 3, 4. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Bolehkah baca lagi lebih keras ya saudara? Saya hampir gak dengar suara saudara loh. Ya, ayat 18, 3, 4. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Apalagi loh kita cari di dunia ini. Selain berkenan sama Allah, tapi juga bonusnya dihormati semua orang. Wow. Itu hidup yang berarti dan sangat berarti. Saudara, ada orang yang cari hormat manusia, tapi gak berkenan pada Tuhan. Gak, sia-sia semuanya. Dia akan tinggalkan habis semua. Dan itu kadang-kadang saudara akan capek kalau nyenengin orang. Coba untuk nyenengin orang, ambil hati manusia, capek hidup ini kalau gitu, betul kan? Karena semua orang gak semua saudara bisa senengin. Saudara di sosial media aja ada orang seneng, ada orang yang ngenyek di belakang saudara. Apa nih? Apa nih? Lebay, macam-macam saudara. Saudara mau berbuat baik pun orang bisa menilai beda-beda. Ada yang bisa bilang, itu mah cuma ini doang. Apa istilahnya pencitraan. Ya, saudara udah mau lakukan sesuatu, udah korban sini, orang bisa bilang demikian. Karena itu saudara jangan cari perkenanan manusia, cari perkenanan Tuhan. Kalau dapat perkenanan Tuhan, nanti dihormati semua manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita mendapatkan tadi, kita harus melayani Kristus. Dengan cara apa? Mencari dahulu apa yang disebut kerajaan Allah tadi. Bukan makanan minuman, bukan sukacitanya kita bukan kelimpahan manusia, bukan kesenangan daging kita makan, minum, kelimpahan semua. Bukan itu yang kita kejar. Tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Semua dapat dimampukan karena Roh Kudus bekerja. Yang pertama kebenaran. Kebenaran itu standar hidup kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu benar atau tidak benar. Bukan soal baik nggak baik. Ada orang bilang, dia tuh baik loh orangnya. Oh dia orangnya baik. Orang bisa bilang baik, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Kebenaran itu kuncinya satu. Hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Kita hanya dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Darahnya dicurahkan menghapus dosa saudara dan saya. Waktu kita beriman percaya kepada Yesus, kita dibenarkan oleh kasih karunia. Cuma itu pembenaran. Lalu yang namanya mengejar kebenaran, itu artinya kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita perlu Roh Kudus penolong untuk kita bisa hidup benar. Melakukan firman Tuhan gak mudah. Tapi waktu kita dipimpin Roh Kudus, kita ditolong step by step untuk tetap hidup dalam kebenaran. Kalau itu yang kita kejar, kita berkenan kepada Allah. Yang kedua, yang kita kejar damai sejahtera. Kalau kebenaran itu ukuran hubungan kita dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu ukuran hubungan kita dengan sesama. Saudara, kalau dalam pergaulan, dalam komunitas dimanapun saudara banyak musuhnya, gak tenang hidupnya. Dikejar-kejar orang, ya ada penagih hutang, ada macam-macam saudara. Itu hidup gak tenang, gak damai. Ada orang-orang yang mengalami masalah kehidupannya tuh gak tenang, di rumah juga gak damai. Dia bilang, Pak saya kalau udah di rumah itu baru ngomong dikit sama pasangan, bisa ribut. Gak tahu kenapa ya Pak, kok ribut melulu. Sudah dikasih Tuhan, itu yang saya mau katakan gak ada damai. Bahkan dalam rumah tangga gak ada damai.
Kita lupa poin yang pertama itu kejar kebenaran. Kejar kebenaran. Saya percaya kalau kita mengejar hubungan dengan Tuhan benar, nanti hubungan dengan sesama, Tuhan akan tolong untuk kita jaga dalam damai sejahtera. Kemarin saya berbincang dengan seorang rekan di KUL, saudara. Dia saksikan, iya Pak, benar Pak. Ternyata kalau kita tuh masing-masing hubungan sama Tuhan benar tuh, yang Pak Wehler bilang tuh hukum segitiga sama kaki. Ya, Tuhan itu di atas puncak. Kalau kita tuh makin dekat sama Tuhan masing-masing, itu tuh kita tuh bisa, wah harmonis indah. Saya bilang, itu memang rahasianya. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasangan kita dekat sama Tuhan, kita tuh jadi dekat. Tapi kalau masing-masing hubungan sama Tuhan jauh, celahnya terlalu banyak. Iblis seringkali ganggu, akhirnya saudara tiba-tiba konflik, ngomong dikit maksudnya ini bisa salah ngerti. Bisa ribut. Itu baru pasangan saudara. Begitu hidup di rumah gak damai, di tempat kerjaan jadi pelampiasan lagi. Ribut sama orang, marahin bawahan. Hidup gak penuh dengan damai. Nah itu kejar nomor satu, kebenaran. Katakan kebenaran. Nanti kau akan hidup dalam damai sejahtera. Karena waktu orang itu hidup dalam kebenaran dipimpin Roh Kudus, kasih Tuhan melimpah dalam dia. Dia mudah mengampuni, mudah minta maaf. Itu cirinya. Jadi gak heran kita bisa ngampuni sesama, ngampuni yang lain, mendoakan yang lain. Dan yang ketiga yang kita kejar, itu adalah sukacita. Hubungan dengan Tuhan itu bicara kebenaran. Hubungan dengan sesama bicara damai sejahtera. Tapi sukacita itu adalah hubungan kita internal diri kita. Sebuah pilihan untuk bersukacita. Firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Ini perintah. Kita disuruh bersukacita. Dalam keadaan senang atau enggak senang, dalam keadaan baik atau enggak baik, firman Tuhan bilang bersukacitalah. Artinya sukacita itu harus menjadi pilihan kita. Saudara, mungkin orang bilang ini dia lagi masalah kok dia bisa tersenyum, dia bisa memuji Tuhan. Itu dia. Itu orang yang tak seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Dia lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Di tengah masalah badai apapun, kita bisa tetap bersyukur. Kita bisa tetap memuji Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, semua orang yang mengejar kebenaran, damai sejahtera, sukacita, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh terima kasih. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan barang siapa melayani Kristus. Dalam hidup ini semua kita, setiap orang Kristen, Tuhan mau kita melayani Kristus, melayani Tuhan. Waduh Pak, saya kerja, saya ini gimana saya melayani Tuhan. Melalui ini saya percaya setiap kita akan mengerti apa artinya melayani Tuhan. Dan semua kita bisa melayani Tuhan. Saudara, Tuhan itu pernah berkata, Tuhan Yesus pernah berfirman, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, ayo yang letih lesu berat, mari kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Ada lanjutannya. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, sekarang pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kita mesti pikul kuk.
Ketika Tuhan memberikan kepada kita pertolongan, kelegaan, habis itu kita mesti dipasangkan cook oleh Tuhan. Cook itu artinya sebuah tanggung jawab melayani, sama seperti sapi zaman dulu dikasih cook untuk dia membajak. Ya, hewan dikasih cook beban untuk dia melakukan pekerjaan. Makanya itu istilah setiap kita yang melayani Kristus, kita dipasangkan cook. Nah, saya teringat apa yang firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal yang ke-28. Firman Tuhan menegur, kamu pilih berkat apa kutuk. Kalau kamu pilih berkat, hidup dipenuhi diberkati begini. Tapi kalau kamu tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak mengikuti, kamu akan mengalami yang namanya kutuk. Salah satunya, ayatnya itu berkata begini, oleh karena engkau tidak mau memikul kuk yang dari Tuhan, maka musuhmu itu, yaitu iblis, akan menaruh kuk besi ke atas tengkukmu hingga engkau dipunahkan. Wow, ngeri sekali loh saya baca ayat itu. Iya ya. Jadi saudara gini, pilihannya kita mau pikul kuknya Tuhan atau enggak. Di sini enggak boleh kosong. Begitu iblis lihat kosong, nah ini dia nih gua kerjain nih. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa semua kita dalam hidup ini punya pilihan. Saya mau melayani Kristus. Yang mau katakan amin. Bagaimana melayani Kristus? Saya mau katakan sekali lagi, semua kita akan melayani sungguh di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Kata gift itu bicara karunia yang diberikan menurut kasih karunia-Nya Tuhan. Ada satu ayat yang indah saya ajak kita baca dalam Roma 12 ayat yang ke-6 bagian A. Demikianlah, baca sama-sama 3, 4. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. We have different gifts according to the grace given to each of us. Kita punya karunia gift yang diberikan menurut kasih karunia Tuhan. Tuhan tuh kasih setiap orang dengan karunia-karunia yang khusus yang berbeda-beda, berlain-lainan dikatakan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkannya buat kita. Kita gak milih waktu kita lahir, kita gak milih. Tapi Tuhan itu pasti sudah memberikan gift itu. Dia menginvestasikan dalam hidup Anda dan saya karunia untuk dapat melayani Dia. Gak ada yang bilang gue gak punya karunia apa-apa, pasti ada. Dan saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat. Dari kata gift, saya suka begini supaya jemaat tuh ingat nanti ya. Kata gift ada 4 huruf. Huruf yang pertama G. Saudara dan saya bisa melayani, yang pertama itu to glorify God. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan. Satu pelayanan yang semua bisa lakukan adalah memuji menyembah Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 berkata kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Atau dengan dalam terjemahan lain untuk memuliakan, menyembah Dia. Worship adalah pelayanan yang langsung tertuju kepada Tuhan untuk menyenangkan Dia. Jadi worship adalah pelayanan kita directly kepada pribadi Tuhan. Penyembahan itu dilakukan kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara dikasih Tuhan, karena itu saya suka berkata kepada jemaat Tuhan, ayo waktu kita ibadah tuh saudara nyembah Tuhan. Fokusnya sama Tuhan, bukan sama yang di panggung, bukan manusia, enggak. Justru saya tegur yang di panggung, enggak boleh curi kemuliaan Tuhan. Bawa jemaat fokusnya nyembah Tuhan. Saudara, ada orang berkata gini, Pak, waduh asik ya. Ini kalau ibadah sini tuh waduh, saya enjoy banget sama worshipnya. Saudara, saya mau beritahu ada kekeliruan sedikit nih. Ya, harusnya yang enjoy dengan penyembahan kita itu Tuhan. Amin. So penyembahan itu kita kasih buat Tuhan. Artinya kita tuh malah gak nyembah lagi, kita nikmati musik. Kita lagi nikmati lagu, musik. Ya, saudara dikasih Tuhan karaoke juga sama juga nikmati lagu musik. Tapi penyembahan is totally different. Waktu nyembah saudara fokusnya Tuhan kasih pujian, pengagungan itu untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi penyembahan bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Dan semua kita bisa melayani.
Boleh ditayangkan sekali lagi. Yang ketiga, worship adalah pelayanan yang terus berlanjut sampai kekekalan. Karena di surga nanti kita memuji dan menyembah Dia selama-lama-lamanya. Amin. Karena itu latihan di bumi. Selama di bumi kita suka nyembah Tuhan. Percayalah, nanti betah terus sampai kekal. Boleh katakan amin? Saya mengajak jemaat Tuhan menjadi jemaat yang suka menyembah Tuhan. Saya mengajak saudara di rumah-rumah jadi penyembah. Selalu saya ngomong gitu. Saya mengungkapkan sahabat worshipers. Saya kemana-mana ke kota-kota, ada orang menyalami saya, Pak saya juga sahabat worshipers. Wah saya happy. Pak saya sahabat worshipers. Gara-gara sapaan saya kalau di YouTube. Sahabat worshipers. Karena saya rindu saudara jadi worshipers, jadi penyembah. Dan itulah pelayanan yang semua kita harus lakukan sampai kekal. Pelayanan yang kedua yang setiap orang Kristen itu harus lakukan dari huruf I. Saya pakai kata interceding. Ini berdoa syafaat. Saudara, berdoa syafaat seharusnya merupakan pelayanan setiap orang Kristen. Pak saya bukan pendoa syafaat, saya nggak bisa doa. Enggak, bohong saudara nggak bisa doa. Semua bisa berdoa untuk orang lain. Interceding itu dari kata intercede artinya stand in the gap, berdiri di antara. Kita berdiri di antara Allah dan manusia, mendoakan orang lain. Itulah intercessors, itulah pelayanan doa syafaat. Kita mendoakan orang lain. Kita mendoakan negeri, kita mendoakan pemerintah, kita mendoakan orang-orang kudus Tuhan. Kita support dalam doa. Itulah pelayanan yang disebut interceding, intercessor ministry. Saudara, semua kita bisa mendoakan orang lain. Amin. Asal mau. Masalahnya kan kita egois, maunya doain keperluan sendiri. Tiap hari doanya aku, keluargaku, kerjaanku, aku. Terus kita nggak terlalu sering kita mendoain orang lain. Sekarang waktunya. Ini yang namanya melayani dan Tuhan senang. Boleh ditanyakan lagi. Tuhan Yesus berkata Matius 5 ayat 13a, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Selain dibuang dan diinjak-injak orang. Saya nggak mau orang Kristen dibuang, diinjak-injak. Kenapa? Karena nggak mau jadi garam. Garam itulah bentuk pelayanan syafaat doa kita. Sebab cara kerja garam tidaklah nampak, tapi akan dirasakan oleh orang di sekeliling kita. Cara kerja garam mungkin nggak nampak, tapi orang akan merasakan. Waktu gereja Tuhan berdoa bersyafaat untuk kota dan bangsa. Ada perlindungan Tuhan, ada sejahtera. Itu enggak kebetulan. Kalau semua keadaannya baik, pasti karena ada orang yang berdoa. Tapi sebaliknya kalau satu daerah terus kena kutuk, ada ini, ada misalnya. Mari kita cek, ayo ini mungkin gereja kurang berdoa nih. Seorang hamba Tuhan pernah berlihat, kalau mau tahu rapornya gereja di satu kota, lihatlah keadaan kota itu. Kalau keadaan kota itu banyak kejahatan, banyak macam-macam yang itu rapor merah buat gereja Tuhan. Saya berdoa kita mau jadi garam dunia ini. Kita mau jadi berkat. Pelayanan semua orang, doain orang lain itu gak susah. Mulailah doain orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya, asisten rumah tangga di tempat saudara, karyawan di tempat kantor saudara. Pernah gak kita doain supaya hidup mereka diubahkan, mereka mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan lain sebagainya. Ini waktunya. Yang mau katakan amin. Pelayanan yang ketiga yang kita semua itu harus juga lakukan. Dari huruf F. Financial giving. Biasanya ini berat. Tapi sudah dikasih Tuhan, ini pelayanan, ini melayani. Ujian pelayanan yang murni itu nampak dari bagaimana kita menabur dan memberi dari keuangan kita. Untuk tahu seorang itu melayani Tuhan atau cuma melayani dirinya. Atau untuk popularitas dirinya. Cek dalam masalah giving. Kalau dia pelayanan musik, wah saya biasanya kalau melayani ini dibayar nih, dapat PK nih. Oh tapi gak mudah kalau gak dapat apa-apa. Itu namanya giving. Ketika orang mulai bermasalah dengan masalah ini, uji. Oh Pak saya melayani kok saya bantu-bantu. Sometimes kita kadang-kadang berlindung di pekerjaan fisik kita lakukan.
nanti melayani di gereja bantu ya beresin kursi, bantu kursi. Oh iya siap-siap. Tapi kalau terkait masalah uang itu paling susah. Banyak orang susah. Begitu gereja ngomong persepuluhan, wah sudah langsung mulai ramai. Saudara, mari kita uji hati kita. Itu aja. Tuhan itu saingannya, Alkitab bilang, itu paling banyak saingannya itu mamon. Itu saingannya mamon. Orang melayani Kristus apa melayani mamon? Cuma dua. Kenapa saya masukkan di sini? Karena itulah ujian kemurnian. Tapi dengar, tidak ada tuaian besar tanpa kesetiaan menabur. Kalau sudah setia menabur, sudah akan lihat tuaian itu gradually, terus naik. Engkau akan diberkati. Dan satu poin lagi saya katakan, fasilitas dari Tuhan selalu mengikuti ketaatan kita. Ada orang yang berkata gini, Pak, nanti kalau saya udah ada mobil atau saya udah ada motor baru saya mau aktif deh bantu-bantu pelayanan. Sorry, enggak gitu saudara. Melayani dulu, nanti fasilitas akan menyertai. Sometimes ketika kita mau ikut Tuhan, nanti deh kalau kerjaan gue udah gini, kalau gue udah dapat penghasilan segini, baru deh gue mau terlibat melayani Tuhan. Saudara keliru, percayalah. Iblis akan buat situasi sampai engkau makin sulit dan engkau gak pernah bisa melayani. Target yang kau harapkan pun gak pernah kecapai. Saudara, ayo taat dulu, taat. Waktu engkau taat mulai menabur, mulai melayani, engkau lihat buahnya. Dan hati kita murni, nama Tuhan dipermuliakan. Aminnya langsung hilang nih. Ini kalau udah giving ini amin biasanya agak lemes memang. Yang terakhir, kita melayani dengan talent, gift. Talent saya taruh terakhir. Kebanyakan fokus kita kalau melayani selalu mikirnya, ya gue bisa apa? Gue bisa apa buat pekerjaan Tuhan? Gue bisa apa buat... Kita selalu sampai menuju kepada yang terakhir, padahal enggak. Pelayanan saudara yang utama itu when you worship the Lord. Pelayanan kita yang terutama itu di tempat yang tersembunyi in the secret place. Cuma engkau dengan Tuhan, itu pelayanan yang sejati. Melayani pribadinya. Engkau melayani Tuhan ketika engkau mendoakan orang lain. Tuhan senang melihat engkau jadi berkat buat orang lain. Tuhan melihat pelayananmu murni ketika engkau berani menabur, menolong orang yang lain. Bahkan dengan uangmu, dengan berkatmu. Anak-anak yang gak bisa sekolah, saudara mulai adopsi untuk bisa sekolah. Engkau mau keluar biaya. Engkau berkati pelayanan-pelayanan di desa, hamba-hamba Tuhan. Engkau menolong pekerjaan pelayanan dari saudara punya finance. Wow, saya mau katakan itu Tuhan lihat kemurnian hati kita. Boleh katakan amin. Baru sesudah itu talent. Tuhan akan pakai kita sesuai dengan talent. Kita akan dipakai Tuhan dengan talenta khusus yang kadang kita sendiri tidak perhitungkan. Saudara, bedanya talenta sama skill, ya, skill itu adalah sesuatu keahlian yang kita kembangkan dari pelajaran yang kita pelajari, kita dikembangkan menjadi skill, ya. Pelajaran-pelajaran yang kita terima kita kembangkan menjadi skill. Tapi juga termasuk talenta yang kita, kalau kita latih kita kembangkan semakin skillful. Nah saudara, kadang-kadang kita sendiri gak menyadari, tapi sebetulnya saudara tahu. Dari kecil misalnya saudara suka lihat ini, suka oh saya pengen doing something tapi gak pernah ada kesempatan. Tapi saudara punya talent di situ. Saudara pernah ngelukis waktu masih kecil, tapi saudara itu terkubur aja. Nanti begitu besar tiba-tiba kok keinginan itu muncul. Saudara, ketika Daud dipakai Tuhan, dia menjadi raja yang luar biasa. Itu yang dipakai Tuhan pertama-tama dari Daud, itu bukan keahlian berperang. Dia mungkin perlu latihan lagi untuk pakai pedang, pakai tombak. Dia perlu latihan kepemimpinan kalau mau jadi raja. Mungkin dia perlu dilatih. Saudara, tapi waktu dia untuk menjadi raja, yang pertama dipakai itu justru talenta musiknya. Daud itu suka memuji Tuhan, nyanyi, worship, sambil menggembalakan kambing domba. Dia suka worship. Nah waktu dia lagi worship, dia makin terampil tuh. Sampai satu hari,
pegawai istana merekomendasi dia. Kasih tahu sama Raja Saul. Raja, kalau kena kerasukan roh jahat ini, ada seorang anak muda di Israel ini. Kalau main kecapi luar biasa. Oh, bawa dia ke istana. Jadi yang pertama mempromosi pelayanannya Raja Daud itu adalah main musiknya. Melalui main musik dia datang ke istana, dia kenal sama raja. Dan orang bilang waktu dia main musik, roh jahat tuh lari. Orang bilang ini anak ini spesial nih. Beda dia deh kalau udah main kecapi. Dari situlah saudara, Tuhan pakai dia. Kemudian ketika yang kedua, untuk dia dipromosi lagi, itu bukan keahliannya main pedang, enggak. Keahliannya main katepel. Waktu gembalakan kambing domba iseng-iseng sambil nunggu, dia suka main katepel. Dia pasang target di sana, pohon yang jauh, mungkin buah ada di sana. Dia putar dari kejauhan, makin lama makin presisi. Kayak David Beckham saya pernah lihat dulu masih kecilnya latihan. Waduh, nembak bola 50 bola, di sana ada ban dari kejauhan, bannya lama-lama dijauhin. Dia harus tendang bisa masuk ke ban itu. Dari 50 bola berapa yang masuk? Lama-lama skillful, saudara. Daud juga dari iseng-iseng. Wah, ternyata dia apa yang dipegang tuh jadi bagus. Dia punya talent. Ketika dia mau dipakai Tuhan, dia harus berhadapan dengan Goliat. Semua orang takut. Goliat besar, gak ada yang berani. Tapi Daud bilang ini besar, bagus nih. Incerannya jadi gampang. Orang lihat Goliat besar ketakutan, kalau Daud bilang asik nih. Begitu Daud pas, Goliat belum sempat sadar apa yang terjadi, dia sudah terkapar. Saudara, yang mengalahkan Goliat bukan keahlian main pedang, justru sama batu sama katepel. Saudara, dengar, Tuhan itu udah kasih batu sama katepel di tangan saudara. Apa itu saudara yang tahu? Saudara, mungkin saudara punya talenta yang gak biasa sama orang lain. Saudara kalau lihat gambar sesuatu langsung saudara punya imajinasi, ini harusnya begini, harusnya begini. Saudara datang ke restoran, saudara makan, baru makan nih ngecap makanan itu langsung saudara udah punya imajinasi. Ini pasti campurannya ini, kebanyakan ininya nih kayaknya nih. Ini akan bagus kalau saudara, gak semua orang bisa gitu saudara. Kalau saya makan aja di restoran, saya cuma mikirnya ini enak apa enggak. Cuma dua pilihan saya. Yang satu lagi adalah mahal apa enggak. Saudara, tapi ada orang yang baru ngecap sesuatu dia punya analisa. Itu dia punya talenta. Saya nggak tahu saudara punya talenta apa. Ada yang menulis. Kalau saudara lagi baca sesuatu, tiba-tiba saudara, ada saudara yang punya karunia bahasa. Tuhan mau pakai saudara. Menerjemahkan tadi pagi ibadah pertama saya mendoakan seorang anak yang tuli, nggak tahu ada di sini ya, mungkin dia mau ibadah lanjut. Saudara, semua dia pakai Google Translate, saudara. Bisa dengar. Tapi dia minta didoain, dia mau dipakai melayani Tuhan untuk bisa menerjemahkan sign language. Wow. Saya doain. Dia tulis permohonan doanya. Saya percaya saudara, semua kita punya talent. Dan Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saudara. Iman kita beri kemuliaan bahwa ini adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk menebus kita. Ini adalah jaminan untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau hendak memberkati setiap anak-anak-Mu melalui perjamuan kudus. Kami merendahkan hati kami. Kami makan dan minum dengan iman. Kami akan terima. Sungguh Tuhan, kuasa bilur Yesus dan kuasa darah Yesus berlaku atas setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari dengan suara kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih. Syukur bagimu Yesus, Yesus Tuhan. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama Sande. Oh Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Mari saudara, saya ajak kita angkat tangan kita. Satu tangan taruh di dada. Saudara yang menaikkan permohonan doa. Bahkan engkau yang di rumah-rumah. Katakan itu di hadapan Tuhan. Setiap permohonan Tuhan dengar saat ini. Aku perkatakan ada mujizat dalam hidupmu, keluargamu. Apa yang kau rindukan, apa yang kau doakan hari-hari Tuhan buka pintu bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat untuk kesembuhan sakit secara fisik. Ada mujizat untuk pekerjaan, usaha, financial. Dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Tuhan juga buka pintu mujizat bagi setiap keluarga pribadi demi pribadi. Setiap permasalahan apapun yang sedang dihadapi umatmu, ulurkan tanganmu menjamah dan memberkati umatmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh rabas syakara laba 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 laba. Inaramaya ramaya. Makasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, menyembahmu Tuhan, Yesus, ku menyembahmu, ya Yesus, Yesus, ku Terima kasih, makasih. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Makasih. Kalau orang lain ditolong, saya juga ditolong Tuhan. Katakan itu buat pribadimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Saudara boleh duduk sebentar, ada beberapa pengumuman akan disampaikan. Biasanya kalau nggak singkatan pantun. Saudara saya update sebentar, mungkin ada jemaat-jemaat yang baru tadi diinfokan. Ini pindah tempat segala macam. Memang kita sedang dalam progres pembangunan di P2, itu sudah berjalan. Kalau sudah tadi masuk dari depan, ini kenapa marmernya udah gak ada nih? Ya memang sudah dibongkar, ya sedang dipindah ke bawah proses pemindahan. Dan itu sudah diganti triplek dilapis dengan karpet supaya jemaat tetap nyaman. Saya gak tahu minggu depan mungkin saudara sudah karpetnya sudah sampai sedepan sini. Ya, jadi jangan heran, kita sedang secara bertahap memindahkan. Dan saya bersyukur jemaat yang setia, ayo sama-sama, ini Tuhan yang membangunnya, artinya kita semua involved di dalamnya. Semua yang siap katakan amin. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami bersyukur, Yesus, ku menyembahmu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih anugerah damai sejahtera dan berkat yang melimpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Jangan lupa keep on believing and keep on worshiping. Sampai jumpa dalam program pujian penyembahan bersama dengan saya selanjutnya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.